Selamat hari Minggu semuanya warga Budayanti yang tercinta. Sekarang kita akan kembali lagi diperlihatkan dengan klon dewa asli yang pada saat ini dikendalikan oleh Xiao Yan. Lalu Xiao Yan sedikit terkejut mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Qiyun, karena total ada 60.000 dewa keabadian yang dimiliki oleh Xiao Yan di dalam pertempuran. Hanya ada 10.000 orang yang berasal dari alam dewa kuno dan Xiao Yan bertanya-tanya mengapa hanya ada sedikit orang. Sementara itu Qiyun pada saat ini kembali menjelaskan bahwa Sensi tidak dapat menyatukan kekuatan sejak kematian yang mulia. Bahkan jika ada banyak orang kuat sulit bagi mereka untuk bisa berkumpul bersama. Mereka semua pasti mencari cara mereka sendiri untuk bisa bertahan hidup selama ini. Tentu saja ada juga beberapa kekuatan yang tidak bisa mereka gabungkan dan mereka tidak tahu di manakah sosok-sosok ini. Hanya Yang Mulia Ratulah yang mengetahui keberadaan mereka dan ini sungguh menyebalkan. Lalu dengan jumlah seperti ini dirinya pada saat ini ingin tahu apakah saudara laki-laki yakin dengan pertempuran ini atau tidak. Xiao Yan pada saat ini menggertakkan giginya dan berkata bahwa dalam perang apapun sesungguhnya tidak ada yang benar-benar yakin. Di dalam perang pasti akan ada terlalu banyak variabel. Selama seseorang tidak takut seharusnya mereka akan bisa memenangkan pertempuran. Meskipun Taiksu terlihat kuat mereka hanya kuat di permukaan tetapi mereka tidak stabil di intinya. Dengan begitu maka Sensi pada saat ini masih memiliki peluang besar untuk menang. Xiao Yan pada saat ini kembali merenung karena Xiao Yan benar-benar tidak yakin di dalam pertempuran ini. Tentu kekuatan tempur Taiksu yang sesungguhnya benar-benar masih belum bisa terlihat dengan jelas. Kemudian nada perkataan Su Qiantai sebelumnya juga samar-samar dan dapat dipastikan bahwa Taiksu seharusnya masih memiliki orang kuat selain sosok Su Qiantai. Lalu Xiao Yan pada saat ini berpikir bahwa total ada 60.000 keabadian dewa di pihaknya, ditambah dengan sejumlah besar keabadian kaisar oleh karena itu kekuatan tempur mereka sesungguhnya tidaklah lemah. Beberapa di antara mereka juga telah mengenakan Void God Armor yang telah dimodifikasi untuk meningkatkan pertahanan dan efektivitas tempur mereka. Hanya saja Void God Armor yang diperoleh ini terbatas dan tidak mencakup jangkauan yang luas. Xiao Yan sesungguhnya telah mengumpulkan banyak Void God Armor tetapi sekarang Gou Yan telah diculik. Hanya Gou Yan yang bisa mematahkan segel di dalamnya dan Xiao Yan benar-benar pusing. Memikirkan hal ini Xiao Yan pada akhirnya segera kembali bertanya apakah ada formasi di alam dewa kuno. Qiyun pada saat ini mengangguk dan berkata tentu saja mereka memiliki formasi yang ada. Bahtera-bahtera ini juga adalah inti formasi kuat yang hanya dapat dibentuk oleh keabadian para dewa. Dirinya akan mengendalikan formasi ketika saatnya dibutuhkan. Xiao Yan pun sedikit mengangguk dan di bahtera tempat Xiao Yan berada pada saat ini ada juga sosok-sosok dari tim Fearless. Xiao Yan tidak bisa menahan rasa kekhawatirannya dan jika mereka menang pertempuran ini juga benar-benar akan berimbas antara hidup dan mati. Semakin lemah seseorang maka akan semakin kecil peluang bagi mereka untuk bisa bertahan hidup. Melihat Xiao Yan yang memandang ke arah tim Fearless, Xiao Zhan pada saat ini menepuk dadanya dan bertanya ada apa dengan tatapan Tuan Xiao Yan. Apakah Tuan Xiao Yan pada saat ini benar-benar mengkhawatirkan mereka? Xiao Yan pada saat ini sedikit tersenyum dan menjelaskan bahwa pertempuran ini sangatlah berbahaya. Semua orang telah menjadi kuat tetapi musuh yang mereka hadapi masih terlalu kuat. Terkecuali ada keadaan khusus cobalah untuk tidak meninggalkan bahtera sebanyak mungkin, semuanya akan kembali tergantung pada situasi pertempuran. Lalu Xiao Zhan kembali menepuk dadanya dan menjelaskan agar Tuan jangan khawatir, mereka semua tahu bahwa bahtera dewa kuno dilengkapi dengan formasi pertahanan yang kuat, ketika saatnya tiba mereka akan mengendalikan formasi dan menyerang di bawah pertahanan bahtera ini. Mereka juga akan mengendalikan formasi karena hanya dengan cara inilah mereka bisa berpartisipasi dalam pertempuran.
Xiao Yan menatap ke arah semua orang yang pada saat ini tertegun dengan ekspresi serius di wajah masing-masing. Mereka juga tahu betul bahwa musuh yang mereka hadapi tidaklah sederhana. Selain dari tim Fearless, Xiao Yan juga pada saat ini melihat saudara-saudara seniornya yang telah berkumpul bersama. Ada juga kakak senior kelima Xiao Yan yang bernama Mei Ling, dan di sampingnya ada sosok yang terus-menerus mengawasi Xiao Yan. Begitu Xiao Yan merasakan auranya, Xiao Yan pun menoleh dan mata mereka seketika bertemu. Tatapan Xiao Yan sedikit membeku sementara mata sosok tersebut menunjukkan sedikit kebingungan dan keterkejutan. Melihat arah yang ditatap oleh Xiao Yan, Mei Ling dengan lembut segera bergumam kepada sosok di sampingnya agar Yun Zi dengan cepat memberi penghormatan. Sosok cantik ini tidak lain adalah Yun Yun yang terus-menerus menatap ke arah Xiao Yan dengan keterkejutan. Wajahnya terlihat sangat familiar, tetapi masih ada beberapa perbedaan dengan Yun Yun yang sebelumnya. Meskipun sudah lama berlalu, Xiao Yan pada saat ini tampaknya benar-benar tidak bisa melupakan wajah ini. Yun Yun yang tertegun pada akhirnya kembali tersadar sebelum akhirnya melangkah maju dan menangkupkan tangannya memberikan penghormatan kepada Xiao Yan. Xiao Yan segera melambaikan tangannya dengan tatapan santai dan tidak tertuju kepada Yun Yun. Xiao Yan lanjut berkata bahwa Yun Yun tidak perlu melakukan penghormatan yang begitu formal. Setelah selesai berbicara, tatapan Xiao Yan beralih dan Xiao Yan segera menjauh menatap ke arah semua orang. Sementara itu Yun Yun menggertakkan bibirnya karena dirinya tidak menyangka bahwa Xiao Yan akan bersikap acuh tak acuh. Yun Yun hanya bisa menatap ke arah Xiao Yan yang pada saat ini memanggil semua saudaranya dan berkata bahwa mereka harus segera menyusun rencana pertempuran. Semua orang pada saat ini mengangguk sementara pada akhirnya mulai membuat pengaturan. Xiao Yan menjelaskan bahwa situasi musuh kali ini masih belum jelas, tetapi mereka semua harus tetap waspada. Mereka tidak dapat menyerang secara berkelompok. Meskipun jumlah mereka tidak lebih banyak, tetapi kekuatan mereka jelas tidak lebih rendah. Oleh karena itu mereka jangan takut dengan banyaknya jumlah musuh. Sekarang semua orang hanya perlu memiliki tujuan yang jelas, hindari boneka yang dibentuk oleh Taiksu dan temukan mereka yang memiliki jiwa, habisi mereka dengan cara apapun karena ini adalah salah satu faktor penting untuk memenangkan pertempuran ini. Meskipun prajurit Taiksu tampak banyak, tetapi mereka tidak memiliki banyak kekuatan untuk melawan kelompok Senshi. Selain itu mereka juga harus mengatur kekuatan terkuat bersama-sama karena tujuan utamanya adalah untuk menerobos pertahanan Taiksu. Mereka pasti memiliki keuntungan besar dalam hal jumlah dan mereka akan berusaha mati-matian untuk menghentikan kelompok Xiao Yan. Sejauh yang Xiao Yan tahu, mereka juga memiliki mantan Raja Taiksu yang kekuatannya adalah langkah kelima keabadian para dewa. Begitu mendengar hal ini semua orang seketika terkejut, begitu juga dengan Keyun. Keyun berkata bahwa ini merupakan tingkat atau keadaan hati atau jantung kaisar. Dirinya khawatir bahkan jika mereka mengumpulkan semua kekuatan terkuat mereka tidak akan bisa menandingi sosok ini. Menanggapi hal tersebut, Xiao Yan menghela nafas dan berkata agar mereka jangan khawatir tentang Raja Taiksu. Serahkan sosok ini kepada Xiao Yan dan Xiao Yan butuh semua orang untuk menerobos inti Taiksu. Keyun kembali mengerutkan kening dan menatap ke arah Xiao Yan dengan tatapan serius. Begitu mendengar apa yang dikatakan oleh Xiao Yan, Keyun pada saat ini bertanya-tanya apakah sosok hadapannya sesungguhnya lebih kuat daripada langkah kelima keabadian dewa. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini masih terus-menerus menjelaskan dan memberikan pengarahan kepada semua orang. Xiao Yan berkata bahwa dari kehampaan Laut Barat hingga kehampaan Laut Timur semua tindakan Taiksu diperintahkan oleh satu orang. Untuk menangkap dan menghancurkan kawanan pencuri seseorang maka harus terlebih dahulu menangkap pemimpinnya. Orang ini adalah pangeran kedua Taiksu yang bernama Quan King. Dirinya juga merupakan orang yang menangkap permaisuri dan ini juga merupakan tujuan pertempuran mereka kali ini.
Mendengar hal tersebut Ke-yun dan yang lainnya mengangguk dan Ke-yun pada saat ini dengan ekspresi serius kembali bertanya kekuatan apa yang dimiliki oleh pangeran kedua ini, mungkinkah dirinya juga berada di langkah kelima keabadian para dewa? Xiaoyan dengan singkat menjawab bahwa kekuatan dari orang ini adalah Dogat. Begitu mendengar hal ini semua orang kembali terkejut dan mereka pada saat ini ternganga. Ke-yun juga tanpa sadar bertanya apakah dirinya benar-benar memiliki kekuatan Dogat. Semua orang tampak tidak percaya karena di dalam pertempuran besar ini bagaimana mungkin seorang selemah Dogat bisa memimpin para keabadian dewa. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini mengangguk perlahan sebagai konfirmasi atas kebingungan semua orang. Xiaoyan pada saat ini kembali menjelaskan bahwa pada saat ini sesungguhnya informasi yang mereka peroleh masih belum bisa dikonfirmasi dengan jelas, namun karena pencapaian Taiksu dalam teknologistik ini sangat kuat tidak menutup kemungkinan bahwa mereka memiliki harta karun dengan kekuatan tersembunyi untuk melengkapi kekuatan sosok tersebut. Setidaknya ketika Xiaoyan berhadapan dengan sosok tersebut Xiaoyan merasakan kekuatannya hanya di tingkat Dogat. Semua orang kembali mengangguk sementara Xiaoyan pada saat ini segera melanjutkan pengaturan secara garis besar. Setelah beberapa saat Xiaoyan pun kembali berkata bahwa Xiaoyan tidak akan mengatakan lebih banyak hal tentang sisanya. Para senior lebih kuat daripada Xiaoyan dan semua yang terjadi di medan perang akan segera berubah dengan cepat. Dengan begitu Xiaoyan yakin para senior akan bisa beradaptasi dengan situasi yang ada. Semua orang pada saat ini mengangguk hingga pada akhirnya mereka bubar dan memulai persiapan untuk pertempuran. Tidak ada yang berani menganggap pertempuran ini enteng. Dalam perang semacam ini tidak ada yang bisa menjamin bahwa mereka akan bisa selamat. Mereka hanya bisa terus-menerus berhati-hati dan berusaha sebaik mungkin untuk tidak mati. Bagaimanapun alam dewa kuno telah diperintahkan oleh Sang Ratu dan perang ini mungkin sesuai dengan harapan dari Sang Ratu. Pada saat ini pil penyembuhan dan pil persediaan juga semuanya telah disiapkan oleh Xiaoyan. Persediaan senjata yang tidak terhitung jumlahnya juga mulai disebar dan meskipun ini bukanlah harta karun tetapi senjata-senjata ini tentu saja akan bisa membantu di dalam pertempuran. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini menghela nafas dan berjalan melintasi sambil menatap ke depan. Begitu Xiaoyan melewati Yunzi, Xiaoyan berbicara dengan lembut mengisyaratkan Yunzi untuk mengikuti Xiaoyan. Yun ragu-ragu sejenak dan tangannya yang menggenggam pedang pada saat ini semakin mengencang. Bertemu dengan sosok Xiaoyan selalu membuat jantung Yunzi berdetak lebih cepat. Yunzi pada akhirnya kembali tersadar dan berjalan ke bagian depan Sementara itu Xiaoyan menatap ke arah lautan kehampaan dengan lingkaran cahaya yang mengalir di matanya. Perasaan di antara keduanya pada saat ini sulit untuk dijelaskan dan keduanya sedikit terdiam. Selanjutnya Xiaoyan pada akhirnya segera bertanya apakah Yun baik-baik saja. Yun pada saat ini menundukkan kepalanya tanpa ekspresi khusus di wajahnya yang cantik. Dirinya tidak lagi tampak terlihat malu seperti sebelum-sebelumnya ketika bertemu dengan Xiaoyan. Tampaknya ketika mereka berdua bertemu mereka tampak seperti teman lama yang sudah lama tidak bertemu. Yun pun menghela nafas dan menjelaskan bahwa dirinya baik-baik saja dan bagaimana dengan Xiaoyan. Xiaoyan bergumam bahwa semuanya seperti yang Yun lihat. Ada masalah di dunia tempat mereka tinggal dan masalah-masalah ini harus dipecahkan. Jika mereka tidak mengambil tindakan maka dapat dipastikan semuanya akan musnah. Yun sedikit mengangkat sudut mulutnya seolah-olah dirinya pada saat-saat ini kembali teringat sesuatu yang membuatnya merasakan banyak kenangan indah. Yun berkata bahwa dirinya tidak menyangka suatu hari nanti Xiaoyan akan tumbuh besar dan bisa menyelamatkan dunia. Dirinya bahkan masih ingat adegan di gua itu di mana Yun bisa menghabisi Xiaoyan hanya dengan satu tarikan pedang. Xiaoyan sedikit tersenyum dan sedikit menoleh menatap ke arah penampilan Yun yang tampak tidak bahagia dan dipenuhi dengan kekosongan.
Xiao Yan pada akhirnya bergumam lagi bahwa semuanya telah berakhir dan setelah bertahun-tahun Xiao Yan ingin tahu apakah Yun Yun masih sendiri. Yun Yun hanya bisa tersenyum mendengar apa yang baru saja ditanyakan oleh Xiao Yan. Yun Yun lanjut berkata bahwa dirinya sesungguhnya senang dengan perasaan menyendiri seperti ini. Dirinya juga telah belajar ilmu pedang dari Tuan Mei Ling dan telah membuat beberapa kemajuan. Meskipun dirinya tidak sebaik Xiao Yan tetapi dirinya tidak lemah. Xiao Yan pada akhirnya menoleh dan memutar kepalanya menatap ke arah Yun Yun yang masih berbicara. Yun Yun berkata bahwa setelah bertahun-tahun hatinya masih saja. Yun Yun berhenti berbicara dan dirinya pada saat ini tampaknya tidak ingin mengungkapkan perasaannya. Yun Yun pun menghela nafas dan kembali berkata bahwa sekarang semuanya benar-benar tidak penting. Seiring dengan kekuatannya yang tumbuh perasaannya juga pada saat ini telah menjadi semakin kuat. Apa yang dirinya alami semuanya dirinya anggap ilusi yang ada dalam sungai aliran waktu yang panjang dan itu hanyalah debu. Xiao Yan memiringkan kepalanya sedikit memandang ke arah wajah yang begitu familiar. Xiao Yan lanjut bertanya apakah Yun Yun benar-benar berpikir seperti itu. Yun Yun pun menghela nafas dan menjelaskan tentu saja dirinya berpikir seperti itu. Tuan Mei Ling telah mengajarinya bahwa segala sesuatu memiliki sebab dan akibat. Api dan air tidak akan dapat hidup berdampingan dan ini merupakan sesuatu yang tetap dan telah ditentukan. Xiao Yan pun mengangguk dan bergumam bahwa pemahaman Yun Yun cukup bagus dan semuanya benar-benar telah berakhir. Jika begitu permasalahannya setelah pertempuran ini selesai mereka akan bisa kembali mabuk bersama-sama. Yun Yun tersenyum dan berkata bahwa itu tidak menjadi permasalahan bagi Yun Yun. Tetapi Xiao Yan memiliki banyak istri dan apakah mereka tidak keberatan? Ketika Yun Yun mengatakan hal ini tampaknya tidak ada lagi rasa cemburu di wajah dan hati Yun Yun. Perkataannya pada saat ini tampak lebih seperti candaan yang dilontarkan oleh seorang sahabat. Xiao Yan juga hanya bisa tersenyum ringan tetapi Xiao Yan pada saat ini mengerti maksud Yun Yun. Xiao Yan hanya bisa menggelengkan kepalanya dan Xiao Yan pada akhirnya segera melesat ke bahtera lain untuk mengatur kembali persiapan. Melihat Xiao Yan yang menjauh senyum di wajah Yun Yun pada saat ini berangsur-angsur membeku. Pada saat ini Mei Ling pada akhirnya segera datang dari belakang Yun Yun dan berkata dengan lembut apakah Yun Yun kembali ditolak olehnya. Yun Yun dengan agak canggung segera berkata bahwa mereka pada saat ini hanya memulai obrolan singkat. Sementara itu Mei Ling pada saat ini tersenyum dan berkata bahwa di kehidupan sebelumnya orang ini adalah yang mulia. Dirinya merupakan orang paling berkuasa di Sensi dan dirinya juga adalah guru Mei Ling. Orang yang disukai oleh Yun Zi memang terlalu kuat. Yun Yun hanya bisa menggertakkan giginya mendengar apa yang bersaja dikatakan oleh Mei Ling. Bagaimana mungkin dirinya tidak mengerti bahwa kesenjangan di antara keduanya benar-benar begitu jauh seperti bumi dan bulan.